Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk menyenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa syafaat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami umat di tempat ini, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus bersyukur kepada-Mu dalam keadaan apapun umat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang sudah Kau alami Tuhan. Kami terus tetap berkata bahwa Engkau Tuhan kami Allah yang baik. Tuhan yang baik, bahkan amat baik buat setiap kami umat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Penyertaan-Mu sempurna buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, yang ibadah di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika umat-Mu memuji menyembah Engkau, ada hadirat Allah turun atas setiap umat-Mu. Sehingga mereka boleh mengalami hadirat-Mu, mereka boleh mengalami kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang miskin Engkau perkaya, yang mempunyai masalah Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu boleh menjadi umat lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh bangsa yang terus percaya kepada-Mu dan bangsa yang beribadah kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun keadaan atas bangsa kami, apapun yang dialami bangsa kami terus tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan dari masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bila Engkau memberkati pemimpin pemerintahan kami, bila mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala pembina kami beserta keempat wakilnya, bahkan Gembala CK5 Tuhan, Gembala di GBI Kemang di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka.
mereka Tuhan. Dimanapun mereka Engkau utus untuk melayani Engkau. Tanda-tanda ajaib boleh menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan Engkau campur tangan. Bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang seperti kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga setiap apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati seisi rumah tangganya, bahkan apa yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan. Engkau campur tangan, bahkan Engkau membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam melayani Engkau hari ini Tuhan. Kami berdoa buat WL, kami berdoa buat para singer, para pemain musik, kameramen, LCD Tuhan, bahkan editor, semua yang terlibat. Engkau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Bila setiap pelayanan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memimpin ibadah online kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bila ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan bila nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Kita bertemu kembali di ibadah online hari ini. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Mari kita buka hati kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau kami ada pada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa, kami terus menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada saat ini dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga. Karena kami tahu kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Horalabalabalabalabalabala Yesus. Horalabalabalabalabalabala Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu,
lebih lagi kita katakan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus. Mulialah Namamu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus di hadapan tatamu, di hadapan tatamu ya Tuhan. Ora lama Yesus, ku serahkan diri. Kami mau bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Hadapan tatamu ya Tuhan. Ku serahkan. Lebih lagi kita bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Hadapan tatamu ya Tuhan, ku serahkan diriku. Ku serahkan keluargaku, ku serahkan keluarga, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu ya Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji menyenangkan Engkau. Dan kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang terus bertahta di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batu kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku.
Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Horalaba sendara laba laba Yesus. Horalaba laba laba Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh pengakuan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore seluruh jemaat, pengerja, hamba-hamba Tuhan GBI Kemang, GBI Miracle Service Kemang, Bogor, dan di Depok. Dan hari ini saya bersyukur kita sama-sama ibadah online. Dan Tuhan percaya untuk saya boleh sharing. Kita akan doa sebentar ya. Mari kita tundukkan kepala di tempat Anda, di rumah Anda, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi, siang, atau sore hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Kami bersyukur buat waktu kesempatan yang ada. Ini waktunya kami mencari Tuhan lebih lagi. Untuk duduk diam mendengar suara-Mu Tuhan. Perdengarkan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan bila yang kami lemah dikuatkan, yang kami sakit disembuhkan. Yang kekurangan diberkati Tuhan. Dan kami boleh dibangkitkan iman harap kasih kami Tuhan. Untuk akan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Oleh karena anugerah Tuhan kami masih ada sampai hari ini pun. Kami bersyukur. Kami masih hidup pun kami bersyukur. Kami masih ada usaha, pekerjaan. Ataupun kami masih bisa berkeluarga utuh. Kami bersyukur Tuhan. Dan itu kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Yos Kristianto. Pada pagi, siang, sore ini saya akan sampaikan pesan adalah iman yang teguh di tengah pandemik. Hari-hari ini gak sedikit orang khawatir, gak sedikit orang resah, orang takut, dan gak sedikit orang mulai panik. Bahkan gak sedikit orang mungkin stres, depresi, bosen di rumah. Apalagi PSBB gak bisa kemana-mana. Restoran dibuka gak bisa nongkrong, gak bisa kongko-kongko. Yang nekat ya silahkan, tapi kan resiko ditanggung penumpang. Kena COVID, kalau dia kuat. Kalau nggak kuat, lewat. Nggak sedikit yang lewat. Lewat mana? Lewat Pondok Rangon maksudnya. Ya kan? Lewat Kuilin, Jonggol, Bukit Gadung, Bogor. Alias meninggal. Saya sih nggak mau meninggal karena saya mau rapture, pengangkatan. Saya berharap Bapak Ibu demikian juga. Nah, iman yang teguh ini di tengah pandemi ini saya mau sampaikan message-nya. Mari saya bacakan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari 1 Petrus 5 ini, ayat 8 sampai 11 dikatakan gini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa itu menakutkan karena salah satunya suaranya. Waktu dia mengaum, orang itu udah gemeteran. Bahkan orang waktu mendengar suara singa pertama kali langsung panik. Bahkan gini, wah mati aku. Padahal belum ditelan, padahal belum dicekram, belum dicakar gitu. Baru dengar suaranya udah panik kita. Bukankah hari-hari itu kita seperti ini saudara? Hari-hari ini seperti itu maksud saya. Kita mulai takut dengan yang namanya resesi ekonomi yang akan terjadi atas Indonesia. Kita nggak tahu kapan pandemi COVID ini selesai. Apakah tahun 2020 atau 2021. Bahkan ada isu 2022 baru clear semuanya. Nggak ada yang tahu. Karena corona itu virus. Bukan sesuatu kayak binatang yang bisa dilihat, kita bisa basmi, kita bisa. Nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Musuh kita nggak kelihatan. Pandemik ini, virus corona ini nggak kelihatan. Kita khawatir, kita was-was. Jangan-jangan dia kena, jangan-jangan dia kena. Siapa yang bawa, siapa yang sakit, yang terkena, kita nggak tahu. Karena ada OTG. Orang tanpa gejala pun bisa kena. Kita khawatir. Makanya gereja belum jangan ibadah dulu. Kenapa? Takutnya kena klaster di gereja. Bisa-bisa ya semuanya kena terdampak.
Tapi firman Tuhan berkata begini, dia seperti singa yang mengaum, hanya mengaum-ngaum. Ada yang namanya cuma menakut-nakuti, bikin kita khawatir, bikin kita was-was, bikin kita panik. Tapi firman Tuhan berkata begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah itu saya suka. Jadi Tuhan mau hari-hari ini kita bangkitin iman kita. Harus punya iman yang teguh. Kenapa dikatakan gini? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah ini yang membangkitkan iman saya. Yang menghibur iman saya, yang menguatkan iman saya baru sadar. Bukan cuma saya yang mengalami dampak dari COVID ini. Bukan cuma jemaat GBI Kemang. Bukan cuma dari Bogor, tapi di Jakarta juga ngalami. Bahkan seluruh Indonesia ngalami. Bahkan seluruh dunia ngalami pandemik ini. Jadi kita merasa begini, oh kita tuh gak sendirian. Kita tuh senasib sepenanggungan. Itu cukup menghibur. Artinya gini, kalau kita ngalami sendiri kan kita merasa gini, kenapa gue yang sial ya? Kenapa kita yang amsyong ya? Kenapa kita yang cilaka ya? Enggak, semua ngalami kok. Karena semua ngalami jadi kita merasa gini, oh enggak sendirian toh. Ya waktunya kita berjuang bersama-sama. Waktunya kita bangkit bersama-sama. Waktunya kita doa bersama-sama. Waktunya kita memperkatakan firman Tuhan bersama-sama. Kan itu kan enak. Tapi kalau merasa sendirian, nggak ada yang lain kena, nah itu yang bikin kita langsung nyungsep, brek gitu. Dan yang kedua dikatakan begini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Bayangin, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah itu ada selalu dengan kita lewat firman-Nya. Lewat Alkitab ini. Allah mau nguatin kita. Allah mau meneguhkan kita. Allah mau mengokohkan kita. Masalah kita baca enggak firman-Nya? Masalah kita menikmati enggak firman-Nya? Setiap hari. Karena firman-Nya kekuatan kita. Bahkan firman-Nya itu terang bagi jalan kita. Pelita bagi kaki kita. Firman-Nya itu yang membuat kita bisa bertahan menghadapi segala sesuatunya. Hari ini sedikit firman Tuhan saya akan sampaikan minimal untuk membuat kita bersama-sama menyadari kita perlu iman yang teguh di tengah pandemik ini. Dikatakan ayat selanjutnya, ialah yang punya kuasa sampai selama. Kenapa kita mesti percaya pada Allah? Dia yang punya kuasa. Hanya seperti ini. Seperti ini, dia Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau dia mau buat berhenti COVID-19 ini, seketika pun dia bisa. Tapi semua Tuhan punya maksud dan tujuan buat kita. Oke? Nah ayat selanjutnya yang Tuhan ingatkan saya adalah di Obadya 1 ayat 15 dikatakan gini. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Wow. Hari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang bilang gini. Apakah sudah mau kiamat? Apakah sudah Tuhan mau datang kedua kalinya? Kita nggak ada yang tahu hari kedatangan Tuhan. Tapi kita sedang hidup di akhir dari segala akhir zaman. Tuhan berkata begini. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Semua bangsa akan ditimpa. Bukankah tanda-tanda akhir zaman termasuk sakit penyakit, penyakit sampar, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata begini, seperti yang engkau lakukan demikianlah akan dilakukan kepadamu. Jadi ada hukum tabur tuai, ada sesuatu yang Tuhan mau ajar. Ketika kita cari Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, percayalah. Ada sesuatu yang namanya perlindungan, pemeliharaan, ada namanya penyertaan, ada namanya tetap Tuhan berkati kita. Perhatikan itu. Perhatikan itu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Kalau hari-hari kita cuek, masa bodoh lah, pakai masker capek, bosen, ngap. Ketika Anda seperti itu, mohon maaf, COVID akan menimpa kita. Ketika kita nggak melakukan protokol kesehatan, kita nongkrong, kita ngopi bareng, kita hai, kita ngadain pesta, pasti COVID menimpa kita. Ada hukum tabur tuai, ada konsekuensinya. Demikian juga kita udah tahu, tanpa Tuhan kita nothing kok, kita bisa-bisanya nggak mau hidup dengan Tuhan.
Tanpa Tuhan kita mati kok. Kita bisa-bisanya berkata, aku gak perlu Tuhan. Mati sudah. Pokoknya di titik itu. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Cuma minta belas kasihan kemurahan Tuhan. Disitulah kita akan mengalami tetap ada kemurahan, perkenanan, kebaikan Tuhan atas kita. Hati kita sombong, orang congkak, dibenci Tuhan. Tapi waktu kita merendahkan diri, kita mencari Tuhan. Nanti ada ayatnya. Ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Iman kita akan diteguhkan. Saya akan lanjutkan. Dikatakan begini, ada 3 hal yang dapat membuat kita tetap memiliki iman. Iman yang teguh di tengah pandemik ini. Ada 3 hal. Hanya 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya. Supaya Bapak Ibu kita semua belajar. Supaya punya iman yang teguh itu kayak apa. Bahkan kita memiliki iman yang teguh itu bagaimana. Dan supaya bisa mengalami iman yang teguh yang membawa dampak terhadap kehidupan pribadi kita. Keluarga kita itu kayak apa. 3 hal. Yang pertama, di Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 25 saya akan bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow. Waktu pandemik ini diumumkan masuk Indonesia. Saya nggak tahu lupa April atau Maret awal. Ya Maret awal mungkin ya. Kalau nggak salah orang Depok malah ya. 2 orang Depok, wanita Depok. Saya nggak singgung itu. Tapi waktu mulai panik terjadi di Indonesia COVID. Dan semua ada PSBB. Bahkan awal-awal yang terlalu menegangkan, mencengkram situasinya. Saya langsung bilang gini, habis sudah. Semua jadwal pelayanan khotbah saya pun langsung off. Dan hati saya begini, terima kasih Tuhan. Gereja sudah nggak mulai ibadah lagi secara offline, secara langsung, tapi online. Saya cuma berkata, terima kasih Tuhan. Ada kekhawatiran di hati saya. Ada rasa was-was di hati saya. Bisa nggak Tuhan saya lewati ini? Saya mikir juga, waduh gaji saya untuk di pekerjaan utuh atau enggak. Jangan-jangan dipotong. Ada kekhawatiran. Itu kayak singa mengaum-ngaum. Mulai mencekam dari COVID-nya, dari virusnya, dari pelayanan sudah nggak ada. Dari gaji, dari pekerjaan. Dan saya mikirin istri saya, 2 anak saya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih ayat yang cukup kuat. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya pegang itu saudara. Saya pegang itu. Dan jujur saudara. Bukankah ibadahmu, ibadah saya hari-hari ini sedang teruji. Bukankah hari-hari sedang diuji? Bagaimana nggak usah ke gereja, nggak usah ibadah ke gereja secara langsung, tapi online, lewat handphone, lewat laptop kita, lewat televisi kita, live streaming, YouTube. Pertanyaannya kalau lagi ibadah di rumah, kita bisa nggak serius ibadah? Jujur aja, mungkin masih pakai daster. Mungkin kita baru bangun tidur, cuma cuci muka, belum sikat gigi mungkin. Padahal semalam baru makan nasi uduk pakai jengkol lagi. Misalkan. Atau kita masih ngantuk, masih rebahan. Atau kita belum siap. Nah itu ujian sesungguhnya. Padahal Tuhan berkata gini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Nah kita lagi tes di situ. Kita tanpa Pak Pendeta di depan, kita tanpa pengerja, tanpa diaken, kita masih mau ibadah gak sih? Masih sungguh-sungguh ibadah gak sih? Karena apa? Ya karena cuma ada istri, cuma ada suami, cuma ada anak-anak, paling ada mbak pembantu. Siapa sih yang mau peduli kita? Nggak ada orang lain di luar sana yang lihat kita. Kita bisa pakai celana pendek, pakai sarung, pakai daster. Kita masih belum mandi, belum cuci muka, masih kucel. Bahkan hati kita sambil dengar khotbah pun bisa sambil ngopi, makan roti. Sambil kita leseh-leseh, sambil layeh-layeh gitu maksud saya. Kita nggak menghormati lagi. Kita nggak sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Bahkan hati kita sambil dengerin itu kita bisa buka chat kita, nggak ada yang tahu. Hari ini Tuhan perkatakan begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, walaupun nggak ke gereja, walaupun belum bisa ke gereja, harus beribadah. Kenapa? Tuhan berkata begini,
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya masih ingat, ketika saya mulai takut, saya khawatir soal makanan dan minuman buat anak-anak saya dan istri saya. Tiba-tiba ada seorang tetangga, teman baik dari istri saya. "Oh Bu Foni, bisa nggak Pon anterin saya belanja?" Bisa-bisanya ngajak istri saya. Tiap kali belanja itu mungkin seminggu bisa 2 kali. Saudara. Ke suatu supermarket yang cukup, ya lumayan supermarketnya. Untuk belanjaan harian, untuk sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Ya, belanjaan dapur lah. Bayangin, istri saya suruh nyupirin, suruh nemenin doang. Tapi waktu sampai di tempat, bukan dijadiin supir kok. Bukan cuma suruh nemenin jadi bodyguardnya enggak. "Bu Foni, kamu belanja deh. Apa yang kamu butuhin buat anak-anak kamu, buat kebutuhan dapur." Sampai demikian rupa saudara. Istri sampai kaget. Gak salah Bu. Enggak. Emang aku ngajak kamu. Akhirnya berkali-kali. Seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, seminggu bisa sekali. Tergantung dia suka-sukanya dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Malah sebelum pandemik ini saudara ya. Kulkas kami tuh kosong terus. Tapi semenjak pandemi kulkas kami sempat penuh isinya. Hanya gara-gara kejadian itu. Sampai saya mikir, wah lumayan juga ya pandemik ya, malah bikin kulkas penuh. Serius saudara. Bahkan mohon maaf, beras yang tadinya kita beli cuma literan, 1 liter, 2 liter, 1 kilo udah bagus. Bisa-bisa sekarang beras itu ada 30 liter, 30 kilo ada. Berapa karung tuh. Sampai kita berpikir, sampai kita bagiin yang membutuhkan lah. Kenapa? Itulah yang namanya Tuhan berkata begini, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menjauhkan penyakit COVID itu dari keluarga kami. Puji Tuhan. Saya berharap itu terjadi sama kita semuanya. Kuncinya apa? Beribadahlah kepada Tuhan. Walaupun gak ke gereja langsung, mesti sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang kedua, dikatakan gini, 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini. Wow. Bukankah hari-hari ini per 1 Oktober Gembala sedang kita anjurkan. Himbau kita untuk doa nasional. Doa puasa dari 1 Oktober sampai 30 Oktober. Kenapa? Berdoa buat bangsa kita. Buat Indonesia menghadapi COVID ini. Berdoa supaya COVID ini Tuhan redakan. Berdoa supaya ada terjadi umat Tuhan yang berdoa mencari wajah Tuhan. Supaya terjadi penginjilan. Supaya terjadi Pentakosta ketiga. Dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata begini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Artinya gak ada berkat. Hujan itu buat orang Israel itu berkat. Israel hujan itu cuma bisa dihitung. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Dalam setahun bayangin hujan loh. Indonesia hujan tiap hari mungkin. Depok, kota Bogor itu hujan tiap hari mungkin. Tapi di Israel hujan itu langka. Makanya kalau hujan itu dikatakan berkat. Seolah-olah berkat ketutup. Seolah kita susah. Yang di PHK gak sedikit Bapak Ibu. Serius. Yang diberhentikan karena COVID ini gak sedikit. Dampak karena COVID ini gak sedikit. Bahkan dikatakan begini saudara ya. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Kita kerjain kayaknya sia-sia. Aduh berat banget. Udah sepi jualan gak ada yang beli. Aduh Pak kita mau usaha. Daya beli orang Indonesia udah susah Pak. Mohon maaf Pizza Hut, KFC. Itu sampai mohon maaf buka yang namanya counter-counter di pinggir jalan. Supaya tetap hidup sekelas mereka. Apalagi kita yang kecil-kecil. Yang usaha kecil-kecilan. Yang punya dagangan. Rasanya gimana? Yang punya restoran rasanya gimana? Berat semuanya.
Dikatakan lagi saudara ya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat. Sorry ya, mohon maaf. Anak Tuhan gak sedikit yang meninggal karena COVID. Gak sedikit pendeta juga kena dan meninggal. Kita dengar sendirilah. Dan inilah waktunya dikatakan Tuhan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, yang ngaku pengikut Yesus, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik ke jalan-jalan yang jahat, dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya lucu dengar kemarin di Twitter lagi rame, berapa waktu yang lalu di Twitter berkata gini, ternyata tahun 2020 itu isinya cuma di bulan Januari dan Februari ya. Selebihnya itu dikatakan apa saudara? Kita sedang belajar akhir zaman. Itu rame saudara, itu viral. Pernyataan itu saya aminkan, iya ya. Kita sedang belajar di dari akhir zaman. Kita sedang belajar akhir zaman. Kenapa? Gak sedikit tiba-tiba mati. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, tiba-tiba lewat. Gak sedikit. Dan kita semua bertahan, berjuang bagaimana tetap hidup dan bisa hidup. Melalui situasi kondisi yang ada. Kita bingung. Makanya akan terjadi resesi, gempa bumi sekitar 9 skala liter, itu gede banget. Saudara. Belum tsunami setinggi 20 meter. Kita lagi ada di akhir zaman. Bahkan kita dengar istilahnya apa? Israel dengan Timur Tengah akan apa? Sudah damai sebagian negara-negara muslimnya. Kalau damai-damai tiba-tiba Alkitab berkata Tuhan datang. Sebentar lagi pemerintahan antikris akan muncul dan lain sebagainya. Semua sedang mengerucut, bahkan microchip udah mulai isunya nanti disinergikan dengan vaksin dan lain sebagainya. Pokoknya udah mengarah ke sana semua. Kita sedang belajar akhir zaman hari-hari ini. Tapi Tuhan berkata, yang merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan memulihkan negeri mereka. Yang setuju katakan amin. Cari Tuhan lagi saudara. Bangkitkan iman kita. Bangkitkan pengharapan kita. Penutup terakhir, poin yang ketiga dari Mazmur 31 ayat 25. Buat semua hamba Tuhan, buat semua anak Tuhan dikatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan cuma mau kuatin, teguhkan hatimu sendiri. Kuatkan, teguhkan hati saudara seiman kita. Biar dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh Alkitab ini. Gak ada yang lain. Saudara. Semua orang punya dampak, ngalami terdampak kok. Dan biarlah hari-hari ini kita berharap sama Tuhan saja. Menanti-nantikan Tuhan saja. Hanya minta Tuhan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Terakhir saudara, saya ada kesaksian. Ada seorang pengusaha berkata begini, Yos, kamu gak usah pusing sama hidup kamu. Untuk SPP anak-anakmu selama pandemik ini belum selesai, saya yang bayar. Sekolah masih jalan saudara, masih butuh SPP. Anak saya 2 saudara, bayangin dua-duanya. Dikatakan, Yos kamu gak usah khawatir. Untuk anak-anakmu sekolah SPP-nya, saya yang bayar selama pandemik ini. Saya bilang gini, gak salah kok, enggak. Saya cuma sampai istri berkata gini, oh Tuhan masih baik buat kami. Kenapa? Saya cuma bisa berharap sama Tuhan, cuma bisa menanti-nantikan Tuhan. Hidup kita hanya belas kasihan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, saudara. Saya bilang, kok kamsya, ban kamsya, beribu-ribu terima kasih. Dan itu terjadi setiap bulan. Saya mau katakan, saudara, kita punya lagu yang sangat memberkati saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah melakukan tugas dari Engkau, menyampaikan pesan kabar baik buat firman-Mu, buat umat-Mu yang menonton, yang melihat, yang ikut ibadah online ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Biarlah Engkau yang membangkitkan iman kami, dan iman kami boleh tetap teguh di tengah-tengah pandemik ini. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Pegang tangan kami, Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bergantung, berharap pada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati GBI Kemang, berkati GBI Depok Tuhan. Berkati kami semuanya. Sampai kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan kami siap Tuhan, ketika Engkau datang kedua kalinya. Kami rindu di rapture bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari angkat dua tanganmu di rumah. Jika suami istri dan anak boleh gandengan tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat pengorbanan anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Bahkan yang memberikan Roh Kudusnya menyertai kita semua di pagi, siang, sore hari ini. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.